Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Natal. Kiranya berkat Tuhan selalu melimpah di dalam kehidupan kita. Pada Natal yang tahun ini kita lakukan secara online, saya ingin menyampaikan firman dengan judul Immanuel, Allah beserta kita. Saya akan bacakan Lukas 2 ayat 10 sampai 14 yang berbunyi demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagi kamu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Saudara sekalian, kelahiran Yesus pada hari Natal memberikan sukacita yang besar, memberikan pengharapan kepada umat manusia yang telah jatuh di dalam dosa dan seharusnya binasa, dihukum di dalam api neraka. Tetapi karena Tuhan peduli dan ingin menyelamatkan umat manusia, maka Dia datang dalam rupa manusia melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Karenanya firman Allah berkata, Yesus itu digelari sebagai Immanuel, Allah yang beserta manusia. Satu kali ada seorang anak yang nakal sekali dan ayahnya sudah berkali-kali memperingatkan agar dia tidak senakal itu, tapi anak ini tetap nakal. Sampai satu hari ayahnya bilang gini, hari ini kalau kamu nakal lagi melanggar apa yang sudah papa katakan kepadamu, kamu akan dikurung 1 jam di bawah tanah, di basement. Tapi ternyata anak itu tetap nakal. Dan akhirnya papanya dengan terpaksa harus menghukum dia 1 jam di bawah tanah, di basement itu. Anaknya menjerit-jerit, anaknya mengetuk-ngetuk pintu, minta segera dikeluarkan. Mendengar itu, kakak dari si anak itu, anak yang sulung bilang, Pak kasihan dong adik kita. Tapi papanya bilang, dia salah, dia harus dihukum, dia harus didisiplin. Tapi kalau kamu mengasihi dia, oke, papa akan mengutus kamu. Kamu boleh turun ke basement, menemani dia 1 jam, dan papa titip untuk dibawakan. Ini ada makanan, ada kue-kue enak, dan ada mainan. Kamu temenin adik kamu sampai 1 jam berlalu. Saudara sekalian, sehingga hukuman tetap jalan, tetapi pendampingan dari kakak sulung ini membuat si adik tidak lagi ketakutan dan menangis, tapi bisa bergembira di tengah masa disiplin itu, karena dia tahu dia disertai oleh si kakak. Tahukah saudara bahwa Allah Bapa telah mengutus Yesus Kristus, putra tunggalnya, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, untuk datang ke dunia sebagai manusia, untuk menemani, mendampingi kita, supaya manusia yang sudah berdosa di dalam kelemahannya diteguhkan, disertai oleh Sang Immanuel itu. Saya tahu tahun ini adalah tahun yang sulit, pandemi COVID-19 telah merajalela ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Dan baru sekali seumur hidup saya merayakan hari Natal secara online, secara virtual. Mudah-mudahan ini adalah Natal virtual atau online yang terakhir. Maksudnya tahun depan kita bisa juga melakukan bersama-sama di gedung gereja walaupun disiarkan secara online. Tetapi waktu pandemi seperti ini sedang berlangsung, ada berita sukacita yang firman sampaikan. Immanuel, aku tidak meninggalkan engkau sendiri. Aku selalu menyertai engkau. Bukankah Yesus pernah berjanji dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, kalau kita sadar bahwa Tuhan hadir dan menyertai kita,
ada 3 akibat. Yang pertama, ketakutan menjadi sukacita. Itu hal pertama yang kita harus yakini. Ayat 10 tadi berkata, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara, pada masa kini ada banyak orang hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran. Berapa banyak orang yang takut sakit, kena COVID. Karena sampai hari ini di seluruh dunia hampir 70 juta orang yang terpapar dan 1,6 juta orang telah meninggal dunia. Dan mungkin itu juga adalah kaum keluarga dan kerabat yang kita kasihi. Tetapi di tengah situasi semacam ini, percayalah bahwa kita punya Allah yang berdaulat. Selembar rambut tidak akan jatuh dari atas kepala kita kalau tidak diizinkan oleh Tuhan. Kalau belum waktunya, kita akan tetap sehat, sembuh oleh anugerah Tuhan. Tentu saja kita harus melakukan bagian kita, melakukan protokol kesehatan dengan baik, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, dan kemudian kita juga menggunakan masker. Kita juga harus disiplin untuk melakukan hal tersebut. Tetapi lebih daripada itu, kita berdoa kepada Tuhan, mohon kasih karunia dan penyertaannya agar kita tetap sehat dan tidak terus hidup di dalam kekhawatiran. Lagi pula, kalaupun kita meninggal dunia bahkan oleh karena COVID ini, kiranya dijauhkan Tuhan tentunya daripada kita. Tapi seandainya itu terjadi, orang yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, sukacita kita tidak akan tercuri melalui kematian bahkan. Karena apa? Lukas 10 ayat 20 berkata, jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Bagi orang percaya, mati artinya meninggalkan dunia yang fana dan masuk ke dalam sorga yang kekal. Mati cuma ciluk bak, tutup mata di bumi dan buka mata di sorga. Sehingga apa yang bisa mencuri sukacita kita? Karenanya hari ini kalau ada di antara saudara, dimanapun saudara menyaksikan dan mengikuti ibadah ini, bukalah hatimu, percayalah kepada Yesus, bertobatlah dari segala dosamu, izinkan Yesus masuk di dalam kandang hatimu yang mungkin lebih kotor dari kandang Bethlehem. Tuhan akan menyucikan, Tuhan akan mengampuni dosamu, dan Dia akan menjamin hidup yang kekal Dia akan berikan kepada saudara. Jangan takut. Ada sukacita besar karena keselamatan Tuhan sediakan. Alkitab juga berkata jangan takut. Banyak orang hari-hari ini juga takut. Bukan hanya karena kesehatan tetapi juga karena masalah keuangan. Ada banyak orang di PHK. Ada banyak orang yang mungkin tidak dihentikan pekerjaannya tapi gajinya dipotong cukup signifikan. Karena memang kondisi perekonomian dunia sedang tidak baik. Saudara, jadi banyak orang khawatir apakah mereka akan bisa makan, apakah masih akan bisa minum, akan bisa bayar sesuatu. Tapi Alkitab berkata, jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu pakai. Burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anaknya. Kita pasti akan dipelihara oleh Dia, Sang Yehova Jireh, Allah yang menyediakan berkat pada saat yang tepat. Elia di tepi sungai Kerit 3,5 tahun, ada kelaparan, ada kekeringan, tapi dia dipelihara oleh Tuhan yang selalu mengutus burung gagak pagi dan petang memberi roti dan daging kepada dia. Orang Israel di padang pasir 40 tahun, tidak ada orang yang jualan di sana, tidak ada toko, tidak ada mall. Tetapi tiap hari Tuhan berikan mana roti dari sorga, sehingga tidak akan ada orang yang mati kelaparan selama menyadari Tuhan hadir dan menyertai kita. Tahukah saudara di dalam Alkitab ada 365 kata atau perkataan jangan takut, jangan takut. Kenapa sampai begitu banyak? Rupanya Tuhan tahu. Setahun 365 hari dan rupanya banyak orang apalagi hidup di akhir zaman. Hidupnya diwarnai dengan ketakutan dan kekhawatiran. Karena itu ada setiap
pil firman yang setiap hari kita bisa terima yang berbunyi, jangan takut. Kalau saudara memiliki pergumulan, rumusnya begini, yang saudara bisa pikirkan, yang saudara bisa atasi. Tapi yang melampaui kemampuan saudara, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena dia lebih mampu mengatasinya. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Saya lihat banyak orang sekarang di rumah sakit sebelum dioperasi, mereka minta didoakan oleh pendeta. Dan ternyata setelah didoakan mereka menjadi lebih tenang. Ketegangan otot atau tekanan darah yang naik turun, bahkan serangan jantung mendadak menjadi sirna. Karena di dalam doa ada keteduhan dan mujizat Tuhan akan dinyatakan. Melalui Natal ini Tuhan ingin mengubah ketakutan kita menjadi sukacita. Belajar bersukacita di dalam Tuhan. Kenapa sukacita itu penting? Yang pertama karena sukacita itu memberikan kekuatan kepada kita. Alkitab berkata, the joy of the Lord is my strength. Sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatan kita. Yang kedua, mengapa kita harus bersukacita? Khususnya pada masa raya Natal ini. Karena sukacita akan memberikan kesehatan. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau saudara gembira, sukacita, gak banyak ngomel, maka imun tubuh saudara akan lebih kuat. Dan yang ketiga, mengapa kita harus bersukacita? Karena sukacita mendatangkan berkat. Mazmur 37 ayat 4 berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mana yang betul? Gembira dulu baru diberkati atau diberkati dulu baru gembira? Jawabannya yang pertama, kita harus gembira dulu, bersyukur dulu, bersukacita dulu, baru Tuhan akan melimpahkan berkat. Karena itu saudara, biar kita mengalami sukacita, karena kita sadar bahwa Immanuel, Allah beserta kita. Yang kedua, kalau kita sadar Immanuel, Allah beserta kita, maka kita melihat bahwa kesederhanaan menjadi indah. Ayat 12 berkata, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Allah beserta kita. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita tidak punya masalah, jalan akan selalu rata, bahkan kita akan selalu hidup mewah. Tidak. Saudara ingat Yusuf dan Maria, mereka mengalami problem sebelum Natal, waktu sebelum Yesus lahir. Mereka harus pergi ke Bethlehem karena sensus penduduk. Dan pada waktunya Maria harus melahirkan, tidak ada tempat tersedia untuk mereka bisa menginap, saudara-saudara. Tetapi karena Tuhan menyertai, Tuhan membuka jalan, ada sebuah kandang hewan, kandang domba, berupa gua yang mereka bisa masuki. Dan Maria melahirkan anaknya di sana. Dan malaikat berkata bahwa inilah tandanya bahwa Mesias itu lahir. Kamu akan melihat dia dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Kesederhanaan ternyata menjadi tanda kelahiran Kristus. Mungkin saudara berpikir, kenapa Yesus harus lahir di Bethlehem? Bethlehem adalah kota pemasok utama anak domba yang harus dipersembahkan di bait suci di Yerusalem. Dan di Bethlehemlah anak domba yang dilahirkan itu, kemudian supaya mereka tidak bercacat celah, mereka kemudian dibersihkan dengan kain lampin. Dan karena waktu masih kecil mereka suka seruduk sana seruduk sini. Dan jangan sampai mereka cacat. Maka mereka dibungkus dengan kain itu, dibaringkan di palungan yang telah diisi oleh jerami. Jadi tempat makanan hewan diisi dengan jerami. Sehingga anak domba itu menjadi lebih kuat. Baru kemudian dia bisa berjalan dengan baik. Kenapa Yesus mesti lahir di kandang domba, bukan di rumah? Karena Yesus adalah anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia.
kelahirannya di Bethlehem di kandang itu bukan kebetulan. Tapi ini sebuah kenyataan profetis bahwa dialah yang dibungkus seperti anak domba dengan kain lampin yang akan dikorbankan. Seperti anak domba di bait suci, Yesus akan mati disalib untuk mengangkat dosa manusia. Gembala pembina kita yang juga ayah saya, Pendeta Julius Ishak, seringkali punya moto ini, sederhana itu indah, limpah itu anugerah. Kalau kita bisa hidup sederhana, itu adalah anugerah dari Tuhan. Kalau sekali waktu kita bisa menerima kelimpahan berkat-Nya, itu adalah kebaikan Tuhan. Tetapi kondisi apapun, kita harus belajar mengucap syukur dan mengasihi Tuhan. Yusuf dan Maria, tukang kayu sederhana, tapi karena mereka taat kepada Tuhan dan saling mengasihi, maka Tuhan hadir. Dan walaupun saudara hidup sederhana, apalagi pada masa pandemi di mana kita harus banyak berhemat ini, percayalah apa yang engkau perlukan Tuhan akan sediakan tepat pada waktunya. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan janji keperluanmu Dia akan cukupkan, bukan keinginanmu. Saya yakin penghasilan saudara akan bisa memenuhi kebutuhan hidupmu, tapi tidak akan pernah bisa memenuhi gaya hidupmu. Kebutuhan hidup kita itu sederhana, simple, murah. Gaya hidup itu yang ruwet, saudara. Gaya hidup itu yang mahal. Mari kita punya gaya hidup sederhana. Tetapi saya percaya kalau memang kita memiliki kebutuhan, pada waktunya Tuhan akan siapkan. Ingatkah saudara ketika Yusuf dan Maria harus pergi membawa bayi Yesus lari karena Herodes akan membunuh dia. Mereka melarikan diri kemana? Ke Mesir. Mesir kan luar negeri. Dari mana seorang tukang kayu sederhana bisa punya uang sebanyak itu untuk pergi ke luar negeri? Tuhan ternyata menyediakan melalui persembahan orang Majus berupa apa? Emas, kemenyan, dan mur. Percayalah kalau kita hidup taat sama Tuhan, maka selalu ada penyediaan yang Tuhan berikan bagi kita. Hidup berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Bukan punya mobil 5, rumah 10. Limpah artinya hidup merasa cukup dengan berkat Tuhan, bahkan bisa memberi kepada orang lain. Saya perhatikan karakteristik Maria dan juga Yesus, suka menolong orang lain. Waktu ada pesta di Kana dan keluarga itu kehabisan anggur, yang repot siapa? Maria minta tolong kepada Yesus. Karena apa? Maria punya hati yang suka menolong. Dan dia tahu Yesus bisa memecahkan masalah apapun. Saudara, dan Yesus membuat mujizat. Air biasa berubah menjadi air anggur. Ingatkah saudara pada waktu Yesus berkhotbah kepada orang banyak, Dia berkata kepada murid-muridnya, beri mereka makan. Muridnya jadi bingung, gimana kita bisa kasih makan ribuan orang ini. Tapi di sanalah mujizat 5 roti dan 2 ikan Tuhan lakukan. Karena apa? Yesus sangat care, peduli, dan ingin memberkati banyak orang. Natal ini mari kita mengikuti teladan Ibu Maria dan Yesus. Menjadi orang yang suka berbagi. Sehingga orang-orang di sekitar kita yang kurang beruntung juga mengalami kehadiran Tuhan secara nyata. Pada waktu aku lapar, kamu memberi aku makan. Waktu aku haus, kamu memberi aku minum. Aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Kapan Tuhan kami melihat engkau seperti itu? Apa yang kau lakukan kepada saudaraku yang paling hina, engkau telah melakukan bagiku, kata Tuhan. Natal tahun ini, mari kita tidak bermewah-mewah, tidak mengadakan pesta. Tapi mari kita berbagi kasih kepada orang yang miskin. Mungkin kepada anak-anak di panti asuhan. Kepada anggota keluargamu yang kurang beruntung. Kepada orang di lingkungan kita yang perlu mendapatkan bantuan. Saya yakin kesederhanaan menjadi indah kalau kita belajar mengucap syukur dan berbagi. Dan yang terakhir, yang ketiga, karena kita sadar Immanuel Allah beserta kita, maka kemuliaan Tuhan menjadi tujuan. Ayat 13 dan 14 tadi berkata bahwa malaikat memuji Allah dan berkata kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Saya percaya orang yang menyadari kehadiran dan penyertaan Allah
hidupnya akan berpusat kepada Tuhan, tidak lagi berpusat kepada diri sendiri. Dan ada dua wujud dari hidup untuk kemuliaan Allah. Yang pertama, akan ada pujian dan penyembahan. Seperti malaikat memuji menyembah Tuhan, kita juga seharusnya hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan. Karena itu adalah korban yang harum, yang menyukakan hati Tuhan. Tiap hari, saudara bisa setel CD lagu rohani, atau Spotify, atau YouTube. Ikut menyanyi bersama. Kalau saudara bisa main gitar misalnya, saudara bisa menyembah Tuhan dalam pujian tersebut. Teringatlah saya seorang yang bernama John Newton. Dia adalah seorang pelaut yang garang, suka berkelahi, suka mabok-mabokan, suka melakukan dosa. Tapi satu kali perahunya diterpa badai, hampir tenggelam. Dan dia tahu kalau dia mati, dia masuk neraka. Dia berdoa minta ampun kepada Tuhan, berjanji bertobat. Untunglah perahunya atau kapalnya bisa tiba dengan selamat. Sejak itu dia berhenti menjadi pelaut. Dia kemudian memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan, bahkan menjadi hamba Tuhan. Dan dia menulis sebuah lagu yang terkenal. Amazing grace, how sweet the sound that save a wretch like me. Saudara, kalau kita merasa kebaikan Tuhan, maka ada pujian penyembahan yang selalu mengalir dari kehidupan kita. Dan ciri yang kedua dari orang yang hidupnya memuliakan Tuhan adalah ada perubahan hidup. Lukas 2 ayat 20 berkata, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sebelum gembala berjumpa dengan Yesus, mungkin mereka hidupnya murung, hidupnya penuh dengan stres, tidak ada gairah melihat masa depan. Tapi orang yang ketemu dengan Yesus, mengalami kemuliaan Allah, akan bergairah, akan bersemangat, dan hidupnya berubah menjadi baru. Ini juga terjadi dalam kehidupan orang Majus. Matius 2 ayat 12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, orang-orang Majus pulang tidak melalui jalan semula, tapi melalui jalan lain. Saya percaya ini bukan hanya sekedar jalan secara fisik, tapi jalan hidup yang berubah. Karena mereka telah menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Kalau dulu mereka kasar, sekarang mereka menjadi orang yang lemah lembut. Kalau dulu mereka orang tidak percaya, percayanya kepada kuasa-kuasa gelap. Sekarang mereka percaya kepada Tuhan dan menolak kuasa gelap. Mereka hidup di dalam kasih. Alkitab berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Maukah mulai Natal ini engkau berkata, fokus hidup saya bukan diriku, fokus hidupku adalah Kristus. Kristus akan segera datang kembali menjadi Raja. Aku mau tunduk kepada Dia. Alkitab berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadikan Yesus Raja, hidup dalam kebenaran, maka semua yang lain Tuhan akan sediakan bagi saudara. Hari ini, apakah saudara mau menghayati kehadiran Tuhan Sang Immanuel dalam kehidupan kita? Jika ya, maka 3 dampak ini saudara akan alami. Ketakutan menjadi sukacita, kesederhanaan menjadi indah, dan kemuliaan Tuhan menjadi tujuan. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, biarlah suasana Natal kelahiran Yesus benar-benar kami alami. Bukan dengan pesta pora, bahkan mungkin kami tidak bisa hadir di dalam gedung gereja. Tetapi Tuhan yang hadir dalam rumah tangga kami, Tuhan yang hadir dalam hidup kami. Dan biarlah kami selalu sadar, tantangan sebesar apapun, Immanuel, Allah beserta dengan kami. Dan itu cukup buat kami. Karena jika Allah di pihak kami, siapa yang akan berani melawan kami? Dengan Allah kami lakukan perbuatan gagah perkasa. Karena Dia sendiri yang akan menginjak para lawan kami. Berkat-Mu atas kami, dalam nama Yesus. Haleluya.
Amin. Salam sehati, Tuhan Yesus memberkati.